Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video pembelajaran PPL 3 saya dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Fibri Rahmawati MSI oleh saya Aulia Tehrania Pospos dari kelas Pendidikan Matematika 3 semester 7. Materi ajar yang akan saya bawakan adalah mengenai aritmatika sosial, khususnya mengenai nilai suatu barang yang meliputi harga jual, harga beli, untung, rugi, dan diskon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Ibu. Sehat kan? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, hari ini kita jumpa lagi sama Ibu. Sebelum pelajaran dimulai, Ibu mau kita berdoa dulu sembari meluruskan niat. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh semuanya bermanfaat. Doa dimulai. Selesai. Jadi, sebelum ke pembelajaran, hadir nggak ini si Lili? Hadir, Bu. Lisa? Hadir, Bu. Cindy? Nurmala, lanjut aja ya. Dila Devrilia? Hadir, Bu. Vira? Cindy hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke, Cindy hadir. Abdi? Hadir, Bu. Taufa? Hadir, Bu. Dila Febriza? Hadir, Bu. Suri. Hadir, Bu. Oke, berarti hadir semua ya. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang aritmatika sosial. Nah, aritmatika sosial itu kan pembahasannya tuh lumayan luas. Jadi kalau kita khusus untuk membahas tentang mengenai nilai suatu barang, yaitu harga jual, dan harga beli. Lalu untung, rugi, dan diskon. Terus tujuan pembelajarannya apa, Bu? Udah capek-capek belajar nggak bisa diaplikasikan gitu kan? Orang kan sering mikir gitu, capek-capek belajar matematika tapi nggak guna, Bu, ilmunya. Nah, kalau aritmatika sosial ini sebenarnya adalah sangat berguna bagi kehidupan kita, karena kalau orang awam kan berpikir matematika itu untuk biar nggak rugi kalau misalnya belanja nggak ditipu orang, Bu, biar bisa hitung-hitungan. Nah, sebenarnya kita mempelajari ini itu fungsinya atau manfaatnya itu ya biar kita mudah-mudahan buka usaha bisa memprediksikan berapa untung kalian, modal kalian, seperti itu. Di sini kita akan menggunakan metode pembelajaran berkelompok atau cooperative learning. Jadi, Ibu sudah bagi kelompoknya. Kelompok 1 itu Lili, Lisa, dan Cindy. Kelompok 2 Nurmala, Dila, Devrilia, Safira, dan Abdi. Kelompok 3 Saufa, Dila Febriza, dan Suryani. Oke, itu nanti kelompok untuk diskusi LKPD. Nanti kalian silahkan diskusi mandiri melalui WhatsApp group. Yang pertama, kita langsung masuk ke materi pembelajaran. Biar Ibu share screen dulu ya. Oke, seperti yang Ibu bilang tadi, kita membahas mengenai aritmatika sosial. Next.
Nah, dalam aritmatika sosial ini kan kental hubungannya dengan dunia perdagangan atau istilah jual beli. Maka terdapat beberapa istilah, yaitu ada laba atau yang bisa disebut dengan untung, ada diskon atau potongan harga. Berikut adalah beberapa istilah dalam dunia perdagangan. Yang pertama ada harga pembelian, yaitu adalah nilai uang suatu barang yang diperoleh dari pedagang atau produsen. Yang kedua ada harga jual, adalah nilai suatu barang yang ditentukan oleh pedagang kepada konsumen. Yang ketiga ada laba atau keuntungan. Biasanya diperoleh apabila harga jual lebih besar daripada harga beli. Jadi ingat, laba atau untung itu apabila harga jualnya itu lebih besar daripada harga belinya. Cara menghitung laba dengan mengurangkan harga jual kurang harga beli. Atau kalau kita mau cari persentase dari keuntungannya dengan cara harga jual kurang harga beli per harga beli kali 100%. Oke, langsung kita masuk ke contoh dari laba. Pak Marim membeli sebuah laptop bekas dengan harga 2 juta, kemudian dalam waktu seminggu laptop tersebut dijual kembali dengan harga 2.100.000. Maka tentukan persentase keuntungan Pak Marim. Yang pertama, kita harus cari dulu berapa untung yang diperoleh oleh Pak Marim. Rumusnya harga jual kurang harga beli. Harga jualnya itu 2.100.000 dikurang 2 juta. Jadi keuntungannya 100.000. Untuk mencari persentase keuntungannya, keuntungan tadi dibagi dengan harga beli lalu dikali dengan 100%. Sehingga kita dapat persentase keuntungan yang diperoleh oleh Pak Marim adalah 5%. Next, selanjutnya ada rugi. Adalah kondisi di mana harga beli lebih besar daripada harga jual. Cara menghitung rugi adalah dengan mengurangkan harga beli kurang harga jual. Atau untuk mencari persentasenya adalah besarnya kerugian itu dibagi dengan harga beli dikali 100%. Next, contohnya, Pak Rudi membeli sebidang tanah dengan harga 40 juta. Karena terkendala masalah keuangan, Pak Rudi terpaksa menjual kembali tanah tersebut dengan harga 38 juta. Tentukan persentase kerugian yang dialami oleh Pak Rudi. Nah, cara mencari kerugiannya kan tadi harga jual kurang harga beli. Harga jualnya 10 juta, jualnya 38 juta. Sehingga kerugian yang diperoleh oleh Pak Rudi itu 2 juta. Nah, 2 juta itu berapa persen? Cara mencarinya dengan rugi tadi dibagi harga beli dikali 100%. Sehingga kerugian Pak Rudi adalah 5%. Selanjutnya yang terakhir ada diskon atau potongan harga yang diberikan oleh penjual terhadap suatu barang. Contohnya itu gini. Jika di suatu pusat perbelanjaan terdapat sepatu yang dijual dengan harga 200.000 dengan harga 300.000. Di sepatu tersebut terdapat tulisan diskon sebesar 20%. Maka besarnya diskon adalah 20% atau besarnya diskon dikalikan dengan harga sebelum diskon. Kalau di contoh besarnya diskon 20%, harga sebelum diskon 300.000, sehingga besarnya diskonnya itu 60.000. Sehingga harga jual sepatu tersebut menjadi harga awal sebelum diskon dikurang dengan besarnya diskon, jadi 240.000. Oke. Jadi materi kita hari ini cukup sampai di situ aja. Selanjutnya, tadi kan Ibu udah bagi kelompok tuh. Nah, kalian silakan diskusi mandiri melalui WhatsApp group. 20 menit, nanti kita bahas mengenai LKPD-nya. Oke? Diskusi dulu melalui WhatsApp group ya. Baik, Bu. Udah selesai kan diskusinya? Udah 20 menit? Sudah, Bu. Oke, LKPD-nya silakan lihat. Udah Ibu kirim melalui WhatsApp group. Oke, kita langsung masuk ke problem pertama. Usaha minuman kekinian hitung harga barang tersebut, modal awal diperkirakan sekitar 200.000 untuk 20 gram, 30%. Maka berapakah keuntungan yang diperoleh
Oke, yang pertama kita harus mengumpulkan informasi apa saja yang kita dapat dari problem atau dan kita langsung tarik kita sama-sama dulu ya. Modal awalnya kan tadi ada 100.000. Lalu banyaknya minuman yang akan dihasilkan 20 gelas. Dan persentase keuntungannya adalah 30%. Jadi berapa keuntungan yang diperoleh? Nah, itu siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Untuk problem pertama. Siapa itu? Dila Devrilia, Bu. Oke, silakan Dila. Untuk keuntungan yang diperolehnya, mencarinya 30% dari 200.000. Jadi 30/100 dikali 200.000, maka keuntungannya 60.000, Bu. Oke, benar. Yang selanjutnya harga jual. Total harga jualnya, cara mencarinya harga ditambah 60.000. Hasilnya 260.000, Bu. Oke, yang selanjutnya yang terakhir harga jual per gelas. Kalau untuk mencari harga jual per gelasnya, total harga jual dibagi banyaknya gelas. Jadi 260.000 dibagi 20, hasilnya 13.000. Oke, benar ya. Kita lanjut ke problem yang kedua. Musim hujan di awal tahun memicu terjadinya banjir di kota besar dan maupun daerah terpencil. Sehingga seorang pedagang membeli 50 kg buah jeruk seharga 500.000. Namun karena musim hujan, pasar tempat ia biasa berjualan mengalami banjir dan buahnya banyak yang busuk sehingga mengalami kerugian sebesar 10%. Dari keterangan maka informasinya apa? Yang pertama, beli jeruk. Yang kedua, kerugian yang dialami oleh pedagang buah tersebut sebanyak 10%. Nah, untuk yang problem kedua, untuk mencari ruginya, siapa yang bisa jawab untuk problem kedua? Saya, Bu. Siapa tadi? Saya, Bu. Lili. Oh ya, Lili silahkan. Jadi kerugiannya itu kan karena diketahui kerugian 10%, baru harga jeruknya itu 500.000, maka 10% dikali 500.000, maka 50.000, Bu, ruginya. Oke. Untuk yang B-nya? Yang untuk B-nya itu kan harga penjualan keseluruhan itu sama dengan harga beli dikurang rugi. Jadi 500.000 dikurang 50.000, jadi 450.000, Bu. Oke, yang C? Yang C itu kan harga penjualan per kilogram. Itu rumusnya harga jual keseluruhan per total jeruk, maka 450.000 per 50 kg sama dengan 9.000. Oke, udah benar ya. Kalau ada yang kurang paham, diskusikan dulu sama temannya, nanti di akhir kita baru tanya jawab ya. Yang problem ketiga tentang diskon. Intan pergi ke sebuah pusat perbelanjaan. Intan ingin membeli sebuah ransel dengan harga 200.000. Saat akan membayar di kasir, ternyata tas tersebut mendapatkan potongan harga. Sehingga Intan hanya perlu membayar 160.000. Berapa total diskon yang diperoleh oleh Intan? Yang problem ketiga, siapa yang bisa jawab? Saufajia, Bu. Oke, Sofa, silahkan. Cara penyelesaiannya, pertama kita cari dulu diskonnya. Cara mencari diskon itu harga sebelum diskon dikurang harga setelah diskon. Harga sebelum diskonnya kan 100.000. Dikurang harga setelah diskon 160.000. Jadi diskonnya itu 40.000. Oke. Untuk persentase diskonnya, rumusnya diskon per harga awal sebelum diskon dikali 100%. Tadi diskon yang udah didapat itu 40.000 dibagi harga sebelum diskon itu 200.000 dikali 100%, jadi persentase diskonnya itu 20%, Bu. Oke, udah benar semua ya. Jadi kalau dari materi kita ini ada yang mau ditanyakan lagi?
Nggak Ada yang mau ada, bertanya? Bu. Oke, kalau gitu Ibu minta salah satu di antara kalian untuk merangkum materi yang kita pelajari hari ini. Oke, siapa yang mau? Saya, Bu. Oke, Dila, silahkan. Jadi, beberapa dalam aritmatika sosial itu harga jual, harga beli. Selanjutnya untuk cari untung, harga jual dikurang harga beli. Selanjutnya, untuk mencari ruginya, harga beli dikurang harga jual. Dan untuk mencari diskon, yaitu diskon dikali harga sebelum diskon, Bu. Oke, masih ada yang kurang itu. Ada yang bisa menambahi lagi nggak apa yang kurang? Saya ingin menambahi, Bu. Oke, silahkan. Jadi untuk mencari presentasi keuntungan itu, rumusnya itu besarnya untung per harga beli dikali 100%. Lalu selanjutnya itu untuk mencari presentasi kerugian itu, besarnya rugi per harga beli dikali 100%, Bu. Oke, udah benar semua ya, pemahamannya udah mantep, berarti udah paham kali. Oke. Nah, selanjutnya Ibu kan di LKPD itu kan ada bagian ayo berlatih. Nah, Ibu mau itu kalian kerjakan sebagai tugas rumah kalian. Jadi kita kumpulkan nanti melalui nanti Ibu kasih link untuk pengumpulan tugas biasanya kan selalu dari Google Classroom. Oke, jadi minggu depan kita akan tetap mempelajari aritmatika sosial mengenai bunga tunggal, bruto, neto, dan tara. Jadi Ibu mau kalian tolong pelajari dulu tentang materi yang tadi sebelum kita ketemu di pertemuan minggu depan. Jadi pemahamannya itu kalian udah ada yang kalian bawa. Oke? Oke, karena semuanya udah paham, Ibu tutup aja pembelajaran hari ini dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa minggu depan. Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.